Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu fikih munakahat Ustadz Baidowi MHI, yang saya hormati teman-teman HK3. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator kelompok 1 ingin menyampaikan materi yang sudah kami buat tentang nikah. Yang pertama di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian nikah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nikah berasal dari bahasa Arab an-nikahu yang artinya bersatu. Atau dalam istilah nikah adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Dalam pengertian nikah ini banyak ulama fikih yang berpendapat tentang apa itu nikah. Salah satunya ulama fikih berpendapat nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Di sini Madhab Syafi'i juga berpendapat tentang nikah, yang berpendapat sebagai berikut. Nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara. Di sini rata-rata pendapatnya hampir sama, yang membedakan adalah ya kata-kata tersebut. Intinya nikah di sini suatu ikatan yang memperbolehkan hubungan suami istri dengan faedah-faedah tertentu yang ada di dalamnya. Itu menurut hukum Islam. Kemudian di sini ada pasal yang menjelaskan tentang apa itu nikah. Lebih tepatnya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di sini dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pasal ini tentang pengertian nikah atau perkawinan hampir sama. Yang intinya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang lahir batin dengan tujuan yang baik. Maksudnya tujuan yang baik di sini sesuai yang dijelaskan pada pasal 1 di sini, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau dalam bahasa Arabnya sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu tentang pengertian nikah. Lebih tepatnya bisa membaca makalah yang kita sudah buat. Kemudian adapun rukun-rukun nikah. Di sini ada 4 yang dapat kami paparkan. Yang pertama ada wali, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada akad nikah, yang keempat ada mahar atau mas kawin. Nah, itu tentang rukun-rukun nikah. Mungkin tentang pengertian nikah cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya bisa disambung oleh teman atau rekan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Tahiril Iza. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pernikahan dan tujuan nikah. Yang pertama, prinsip nikah. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu, Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Quran menunjukkan bahwa cara real dan natur untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik secara dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankannya, dan juga apa yang telah dilakukan oleh Rasulnya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata. Karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan, yaitu seseorang laki-laki dan seseorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Untuk yang kedua, tujuan nikah. Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari penyataan Al-Quran. Sumber ajarannya yang pertama, Al-Quran menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SAW ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dan jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram, sakinah. Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang, dalam artian mawaddah dan rahmah. Di antara mereka, dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Elva Prasetyo, NIM S 2019 1122. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah nikah. Ulama fikih mengemukakan beberapa hikmah perkawinan sebagai berikut. 1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Di sini kita jiwa-jiwa pemuda pikirannya ini selalu ke seksual bebas, maka kita dianjurkan untuk nikah agar kita terhindar dari perbuatan seksual bebas. Hikmah yang kedua yaitu cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hikmah yang ketiga yaitu menyalurkan naluri kebapaan atau keibuan. Hikmah yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka mendidik anak. Hikmah yang kelima, memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afton Ilman Huda, NIM S 2019-1095 akan melanjutkan penjelasan untuk selanjutnya, yakni dasar hukum menikah. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Selain untuk melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, menikah juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Dasar hukum menikah bisa dibagi menjadi dua, yakni dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Dari Al-Quran, yang pertama dari Al-Quran, yakni surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya yakni dari surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat tanda kebesaran Allah. Selanjutnya ada dasar hukum yang selanjutnya yakni dari hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza tazawwajal 'abdu faqad kammal nasfad din falyattaqillah fin nisfil baqi. Jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya yakni hukum menikah. Para ulama fikih menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum yang sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Di antara lain yang pertama, hukum pernikahan itu boleh atau jaiz, karena sesungguhnya pernikahan adalah upaya untuk mencari kelezatan, di mana seorang mampu menahan dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, hukumnya tidak wajib, seperti halnya memakai pakaian yang halus dan mewah dan makan makanan yang lezat. Yang selanjutnya yakni yang nomor 2, pernikahan terkadang dihukumi sunnah, yakni bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Yang ketiga yakni pernikahan berhukum wajib bagi orang yang mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Yang keempat, hukum nikah bersifat haram bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah. Yang kelima, hukum menikah makruh, yakni bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang keenam, hukum nikah bersifat mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah baginya hukumnya adalah mubah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Agung Elva Prasetyo, NIM S 2019-1122. Ini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Perkawinan dalam hukum Islam mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi. Karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Selanjutnya, dalam Tata Hukum Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Impres Nomor 1
strip 1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Bahkan KHI merupakan fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam perkembangan hukum, perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, maupun hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana sih tata tertib adat yang dapat dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan? Merupakan bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan. Asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Apabila kembali menengok pasal 131 ayat 2B yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu apabila ternyata kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat menghendakinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.